Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi berjumpa dengan kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Dan tentu malam hari ini telah ditemani oleh Bapak Made Swinton, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai meningkatkan keberuntungan. Nah, topik ini diambil terkait dengan banyak sekali permintaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana cara kita untuk meningkatkan keberuntungan diri. Dan kebetulan malam hari ini telah bersama dengan Pak Made, dan kita langsung tanyakan saja ya terkait dengan keberuntungan itu yang pertama. Apa sih sebetulnya Pak Made terkait dengan keberuntungan? Selamat malam semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Made Swinton di sini. Tentunya Anda semua dalam keadaan sehat, sekalipun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, keberuntungan itu kalau kita cari dasar katanya itu kan untung kan? Ya. Untung itu apa sih sebenarnya? Kalau saya menafsirkan mujur boleh ya, mujur boleh, mendapatkan kemakmuran boleh ya, nasib baik boleh ya. Tapi sebetulnya untung itu kan begini, kalau kita kaitkan dengan angka ya, kita beli sesuatu dengan harga yang 1.000, setelah itu kita mendapatkan manfaat atau kita jual seharga 2.000 ya, berarti kita untungnya berapa loh? 1.000. Nah, itulah yang disebut dengan untung. Nah, keberuntungan itu apa? Keberuntungan adalah apa yang kita capai ya, mendapatkan satu manfaat atau nilai tambah yang bagus. Itu yang namanya keberuntungan ya. Nasib kita bagus, itu juga keberuntungan gitu ya. Cuman ada beberapa momen di mana kita terkadang ya melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Ya itu namanya keberuntungan. Hoki-hoki gitu ada. Ya, hoki-hokian gitu ya. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini memang banyak di antara kita merasa kurang beruntung, bahkan merasa tidak beruntung. Ya bagaimana bisa merasa beruntung? Orang dari perusahaan aja di PHK, ya kan? Ya. Di perusahaan di PHK, terus anak masih sekolah, utang masih menumpuk, ya kan? Terus hal yang lain yang mau dijadikan sumber penghasilan belum tersedia karena tidak dibiasakan untuk mencapai sesuatu di luar dari kebiasaannya. Jadi banyak di antara kita sebetulnya kita itu masuk kotak. Ibaratnya masuk kotak. Kalau misalnya jadi pegawai restoran ya itu aja gitu loh. Atau misalnya menjadi pegawai hotel itu aja gitu. Ya, apalagi misalnya sebagai seorang karyawan sudah pegawai tetap, dapat gaji tetap, dapat servis cat lagi. Padahal begitu banyak benefit yang lain, itu merasa nyaman udah. Itu yang disebut dengan comfort zone. Terus apa lagi sih? Udah begitu tuh. Apalagi yang dicari? Iya, gitu. Nah, pagi-pagi udah berangkat, absen, kerja, istirahat, kerja lagi, pulang. Setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Gitu, ya. Tapi begitu di awal tahun, gaji saya harus naik. Ya kan? Harus mendapatkan penghasilan yang jauh lebih gede. Jadi tidak mungkin Anda akan mendapatkan satu penghasilan yang lebih besar kalau kebiasaan Anda tidak dirubah. Jadi itu menyangkut dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Khususnya
yang dimaksud dengan beruntung dalam tanda kutip di sini itu adalah sukses, itu sebetulnya adalah merupakan perilaku yang dibiasakan untuk sukses. Bukan yang instan. Nggak ada yang instan, itu nggak ada. Yang namanya perundungan jatuh dari langit itu nggak ada. Itu. Demikian juga yang namanya kegagalan. Kegagalan itu apa? Kegagalan adalah perilaku yang dibiasakan untuk gagal. Jadi yang memutuskan siapa? Ya Anda, ya kita gitu loh. Ya. Nah mungkin juga ada yang begini nih. Nah, saya ini kan sudah berusaha, sudah kerja yang baik, ya. Tapi kok keberuntungan tidak berpihak kepada saya. Justru keseringan saya itu buntung, rugi gitu loh. Ya kalau jadi pegawai gitu ya, gajinya itu 15 koma. Tahu kan? Tanggal 15 sudah koma. Gitu dong. Ya. Jadi itu sebetulnya banyak hal penyebabnya. Yang utama itu adalah kebiasaan. Ya. Yang lain-lainnya itu ada value atau nilai-nilai karakter. Kalau saya simpulkan, kita berbicara keberuntungan itu adalah sukses, keberuntungan itu adalah rezeki, ya. Maka sebetulnya kenapa kita itu buntung terus gitu ya? Karena keranjang rezeki Anda itu kotor, Tersumbat ya. Itu gimana? Yang namanya rezeki, yang namanya uang itu adalah suci. Itu energi suci, energi bersih. Tidak mungkin dia akan masuk ke tempat yang kotor. Gitu. Kalau toh dipaksakan untuk masuk ke tempat yang kotor, itu tidak akan lama bertahannya. Gitu. Jadi kalau seperti itu adanya ya, maka coba dipikir ya. Mungkin keranjang rezeki Anda itu kotor. Nah, apa sih yang menyebabkan keranjang rezeki itu kotor? Banyak faktor. Pertama, Anda tidak menghargai uang. Pada saat mendapatkan itu Ampura-ampura. Ya, jadi tidak menganggap bahwa uang itu adalah sesuatu yang sifatnya spirit. Tidak menganggap bahwa uang itu sesuatu yang sifatnya suci. Gitu. Jadi dianggap sepele uang itu. Itu bisa. Yang kedua, karena memang kita serakah, karena kita kikir. Terus yang lainnya kenapa? Karena kita tidak menjaga emosi kita itu positif, tidak menjaga emosi kita itu bersih. Dengan cara apa? Dengan cara marah, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, tidak mempercayai diri sendiri bahwa kita mampu menghasilkan rezeki keberuntungan yang lebih, ya, iri hati, dengki dan sebagainya. Itu semuanya menyebabkan keranjang rezeki Anda itu jadi kotor. Bahkan kalau Anda sering bermain culas, ya, korupsi misalnya, ya, mengambil yang bukan hak, ya, atau tidak memberikan hak yang sudah menjadi orang lain, misalnya utang-utang gitu ya, itu tidak hanya keranjang rezeki Anda itu kotor, tapi juga bocor, gitu. Jadi udah seperti keranjang padang jadinya, keranjang rezeki kita. Sebanyak mungkin kita isi, ya tetap bocor terus nggak bisa tersimpan dengan baik, gitu. Nah, itu makanya kalau kita ingin mencapai sebuah keberuntungan tertentu, maka langkah pertamanya yang harus kita lakukan adalah membersihkan keranjang rezeki itu. Nah, menyangkut keranjang rezeki itu kan ada yang bilang bahwa ada orang yang
untung, terus ada yang orang yang buntung. Dari segi keranjang rezekinya memang yang kotor gitu. Iya. Kotor atau bersih? Kotor atau bersih? Kotor atau bersih. Oh. Gitu. Jadi makanya bagaimana sih caranya membersihkan keranjang rezeki itu ya? Banyak faktor, banyak hal yang bisa kita lakukan. Satu, mensyukuri apa yang sudah menjadi milik kita. Ya, mensyukuri, menghargai apa yang telah menjadi milik kita, termasuk uang dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga menghargai waktu, baik sama orang lain, ya, ramah kepada orang lain, ya, ikhlas membantu orang lain, ya. Terus itu sebabnya kenapa orang kaya itu tambah kaya. Kenapa? Dia punya puluhan, ratusan, bahkan ribuan karyawan yang bergantung kepada dirinya melalui apa? Melalui perusahaannya. Ya, berapa banyak itu sedekah yang telah dia berikan kepada masyarakat luas, menciptakan lapangan pekerjaan, menjadikan orang lain itu bisa hidup, mendapatkan nafkah dari perusahaannya dia. Gitu. Bahkan banyak karyawan-karyawan yang itu menjadi kaya dari bekerja di perusahaan itu. Ya, alangkah besarnya apa yang namanya investasi yang dia telah lakukan. Karena untuk energi itu sebenarnya adalah apa yang telah kita berikan itu yang akan kita dapatkan. Maka dari itu orang kaya tetap menjadi semakin kaya, orang yang miskin semakin menjadi miskin. Karena memang sih ya di sesi yang sebelumnya sempat kita diskusikan bahwasanya banyak orang yang memiliki uang banyak mereka miskin, ya kan? Gitu. Jadi yang namanya miskin itu tidak hanya karena tidak punya uang, tetapi karena tidak memiliki kekayaan mental untuk mengelola uang, mengelola dirinya, mengelola orang lain. Maka untuk membersihkan keranjang rezeki kita itu ya, satu, kembali lagi saya bilang, syukuri, terima apa adanya, lakukan the power of give, memberi lebih banyak, ya, menabung lebih banyak, ya, tidak hanya uang, tetapi juga menabung kebaikan kepada setiap orang. Ya, contohnya lah misalnya ya, kalau orang-orang yang bermental miskin di mana keranjang rezeki itu kotor ya, sedikit aja ada persinggungan, udah ngomongnya kasar, semua isi kebun binatang itu keluar, itu mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain dan lain sebagainya, ya, ngerasani orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Itu dengan perilaku, dengan tingkah lakunya dan lain sebagainya, ya, tentu saja keranjang rezeki itu menjadi kotor. Untuk membersihkannya ya baiklah sama orang lain, baiklah kepada lingkungan, ya, perlakukan dengan baik apa yang sudah menjadi milik Anda, ya. Dan yang bisa juga kita lakukan adalah dengan membersihkan bendung-bendung di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya nih kita contoh gini aja lah, dan itu dulu saya alami. Begitu saya habis gajian, itu saya baru dapat kredit dan sebagainya. Nah, begitu melihat saldo yang tersisa di tabungan saya, perasaan saya itu jadi bulan-bulanan berkurang karena sedikit saldonya. Aduh, ini masih kurang, dan masuk ke dalam perasaan menjadi rasa takut, menjadi rasa khawatir, bahkan muncul rasa marah dan sebagainya. Tagihan datang, marah dengan saya dari jajan, dan akhirnya setelah itu saya sadari begitu masih
tidak sampai 2-3 hari uang yang tersisa itu pasti akan habis. Karena kita sendiri itu meng-track bahwa kita akan kekurangan gitu. Sehingga maka yang kita lakukan itu adalah kebalikannya. Berarti mensyukuri, terima apa adanya. Ya dengan rasa yang tenang, penuh syukur dan lain sebagainya. Biasanya ada saja jalan untuk menambah penghasilan. Ada saja, gitu ya. Nah, begitu misalnya kita memikirkan masalah uang, masalah penghasilan, masalah rezeki, masalah saldo, masalah hutang dan lain sebagainya. Coba cek di perasaan Anda. Perasaan apa yang muncul? Kalau misalnya itu muncul perasaan takut, khawatir, sedih, marah dan lain sebagainya, ya, coba diperhatikan perasaan itu. Ya, kalau kita sesama memperhatikan perasaan itu akan muncul satu gambaran di dalam pikiran kita. Itu yang saya sebut dengan mendung. Biasanya warnanya itu hitam, kelabu, abu-abu. Dan itu bisa menempel tuh di depan kita, di atas kita, samping kiri, samping kanan, belakang kita, gitu. Itu bisa menempel tuh mendung itu. Nah, mendung inilah yang kita bersihkan, dihilangkan gitu. Iya, dihilangkan. Ya caranya pakai aja filosofi alam. Kalau misalnya mendung, ya berarti itu kan di bawahnya ini gelap nih. Supaya di bawahnya itu tidak gelap, maka satu-satunya cara apa? Memunculkan matahari. Ya kan? Mendungnya itu digeser ke segala penjuru. Setelah itu munculkan matahari untuk menyinari kita. Pakai visualisasi. Tahu kan visualisasi? Tahu. Menggambarkan sesuatu hal. Gitu loh. Jadi gambarkan aja ada matahari, mendungnya itu pergi menjauh itu ya. Terus gambarkan matahari bersinar menyinari diri kita gitu ya. Dan itu kita terima apa adanya. Gitu. Kalau bisa masukkan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Made, kita bisa memvisualisasikan dengan seperti tadi ada mendung-mendung yang menghinggap ataupun berada dalam tubuh kita bisa visualisasikan dengan menghadirkan cahaya matahari sehingga mendung itu bisa menghilang. Nah, Pak Made, untuk statement terakhir kepada teman-teman sini, apa yang bisa disampaikan, Pak Made? Ini mungkin Anda pernah membaca atau mendengar cerita ini, tetapi this is the real story dari negara Amerika. Ada seorang gadis namanya Elizabeth sedang bepergian sama ibunya. Elizabeth nyetir mobil. Di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi badai yang sangat hebat. Elizabeth ketakutan, minta berhenti. Ayo mau berhenti? Enggak, jalan terus. Beberapa kali Elizabeth ingin berhenti, tapi mamanya bilang no stop, jalan terus. Nah, akhirnya bisa melewati badai tersebut. Baru ibunya Elizabeth stop, minggir. Kenapa stop? Dan akhirnya kita turun sekarang. Coba kamu tengok ke belakang, apa yang kamu lihat? Badai yang sangat luar biasa. Nah, bayangkanlah kalau misalnya tadi kamu berhenti di sana, apa yang akan terjadi? Ya, mungkin kamu akan terjebak di sana, tidak tahu arah, bahkan mungkin kamu bisa celaka. Gitu. Nah, demikian juga pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, itu adalah badai bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Tetap bergerak, tetap beraktivitas, tetap berinovasi. Sekecil apapun itu, sekalipun dari rumah, yang penting ada sesuatu hal yang Anda kerjakan. Apakah mungkin berkebun, ya kecil-kecilan di rumah, memperbaiki rumah, atau misalnya beternak lele dengan dengan dream atau dengan ember dan sebagainya. Yang penting Anda bergerak menghasilkan sesuatu sekecil apapun itu, itulah pencapaian Anda. Patut Anda syukuri. Karena kalau Anda
dalam situasi sekarang ini menghadapi badai ini, Anda mengeluh, menyalahkan orang lain gitu ya. Ya tentunya Anda akan terjebak di dalam badai itu. Ya, Anda bisa tersesat, bahkan bisa semaput gitu loh. Maka dari itu teruslah bergerak, teruslah bekerja, teruslah berkarya, sehingga bisa dengan lebih cepat Anda keluar dari situasi badai ini. Oke, baik, selamat juga kepada Pak Made. Seperti yang tadi disampaikan, kita harus terus bergerak di tengah badai seperti saat ini. Kita pada saat pandemi kita terus bergerak dan terus maju untuk bisa keluar dari badai ini. Dan Bapak Ibu sekalian, jika ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan topik kita malam hari ini terkait dengan meningkatkan keberuntungan, bisa menghubungi di hubung kita di 081 327 147 747 dan di Facebook dan Instagram kita di Focus Solution Indonesia. Baik Pak Made, terima kasih dan kita tutup dengan selamat malam.